Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah, NIM 20111101070020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian matriks. Pengoperasian dari data yang banyak terkadang membuat kita itu menjadi pusing, rumit, kurang efisien, dan lain sebagainya jika hanya menggunakan pengoperasian hitung biasa. Nah, maka dari itu, di sini penggunaan matriks merupakan salah satu sarana yang akan memudahkan perhitungan, yang akan membuat perhitungan itu menjadi lebih terstruktur. Nah, apa sih yang dinamakan matriks? Matriks adalah suatu kumpulan besaran atau variabel, suatu kumpulan besaran bisa berupa variabel maupun konstanta yang tersusun dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi maupun persegi panjang. Matriks ini sama halnya seperti variabel biasa, yaitu dapat dijumlahkan, dapat dikali, dapat dikurangi, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahaminya, perhatikan ini. Misalkan di sini saya itu memiliki sebuah tabel data sebuah mahasiswa. Maksudnya data mahasiswa sebuah kampus. Di sini kita kelompokkan per kelas menjadi 3 lah ya, laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Nah, misal kita punya data mahasiswa matematika 1. Di sini matematika 1, kita memiliki di kelas matematika 1 memiliki 5 orang mahasiswa dan 35 mahasiswi. Kemudian di kelas matematika 2 kita memiliki 11 mahasiswa dan 32 mahasiswi. Di kelas matematika 3 kita memiliki 13 mahasiswa dan 28 mahasiswi. 28. Maaf ya tulisannya jelek, soalnya belum punya pennya. Kemudian data seperti ini bisa kita tampilkan dalam bentuk persegi panjang. Maksudnya seperti apa sih ini? Seperti ini. Kita buat dulu kurung siku, yaitu 5, 11, 13. Kita buat aja nih sama seperti tabelnya kayak gitu. Di bawahnya 35, 32, dan 28. Kayak gini. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan matriks. Tadi kan dikatakan nih, matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Lalu mana sih letak baris, mana sih letak kolom? Nah, ini dinamakan baris, dan yang ke sini ini dinamakan kolom. Ini baris ke-1, ini baris kedua. Nah, ini namanya baris. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, dan ini adalah kolom ketiga. Nah, kayak gitu nih. Ini yang dinamakan matriks. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Matriks ini memiliki ukuran berapa atau memiliki ordo berapa? Nah, kita bisa jawab. Matriks ini memiliki ordonya yaitu 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom. Ini 2 baris dan 3 kolom. Nah, 2 baris ini namanya ordo, atau biasa kita itu menulisnya dengan 2 dikali 3. Kayak gini. Nah, gitu. Perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan matriks ini
harus disebutkan barisnya terlebih dahulu, baru kolom, gitu. Nah, cara penulisan nama matriks. Matriks itu bisa ditulis dengan huruf kapital, bisa ditulis dengan huruf kecil juga. Nanti di belakangnya diberi indeks 2. Seperti ini dah. Saya contohkan ya. Kita misalkan matriks ini dengan nama matriks A. Nah, maka nanti di sini matriks A ini akan memiliki indeks ganda namanya. Misal nih kita beri indeks I dan indeks J. Nah, ini dinamakan matriks. Nah, indeks ini, indeks I dan J ini nanti akan merumuskan sebuah matriks ini terletak di baris berapa dan di kolom berapa, begitu. Misal nih ya, kita tulis matriks A 2, 3 gitu ya. Kita misal nih matriks A 2, 3. Maka nanti di sini A 2, 3 kita rumuskan aja baris kedua, berarti ini ya, baris ini. Kolom ketiga berarti ini. Nah, berarti hasilnya ada di sini nih. 28. Ini gitu. 28 ini. Habis itu kita bahas lagi. Jadi indeks ganda ini yang akan menunjukkan di mana lokasi atau letak suatu bilangan. Oh iya, saya lupa juga bilang bahwa ini elemen yang ada di sini, data-data kita ini dinamakan elemen-elemen atau unsur-unsur matriks. Nah, kita coba kasih contoh matriks yang lain. Misal gini, 1, 2, 3, 4. Nah, matriks yang hanya terdiri dari baris maka dinamakan matriks baris. Matriks baris. Matriks baris. Matriks ini dah 1, 2, 3. Sedangkan matriks yang hanya terdiri dari kolom dinamakan matriks kolom. Lalu berapa sih ordonya atau ukurannya? Ukuran dari matriks baris ini yaitu 1 dikali berapa nih? 4. Mengapa kok 1 dikali 4? Karena matriks ini terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman bisa nebak nih, matriks kolom ini memiliki ukuran ordo berapa? Betul sekali, ordonya 3 dikali 1. Kenapa kok memiliki ordo 3 dikali 1? Karena ini memiliki 3 baris, 3 baris yaitu 1, 2, 3 dan memiliki 1 kolom. Nah, itu. Sepertinya pengertian matriks sudah saya paparkan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, materi yang selanjutnya ini ada jenis-jenis matriks. Nah, langsung saja matriks yang pertama ini ada matriks baris. Matriks baris ialah matriks yang hanya tersusun atau hanya mempunyai satu baris saja. Contohnya,
matriks A sama dengan 2, min 1, 3, 4. Matriks A ini hanya mempunyai satu baris dan untuk kolomnya itu terserah, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Matriks yang kedua itu ada matriks kolom. Matriks yang tersusun dari satu kolom saja. Contohnya, matriks C sama dengan 6, min 2, 7, 9. Jadi, untuk kolomnya itu hanya mempunyai satu, sedangkan untuk barisnya itu terserah, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Matriks yang nomor 3, ini ada matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 ialah matriks yang semua elemen-elemennya bernilai 0. Jadi, semua elemen-elemen yang terdapat dalam matriks tersebut bernilai 0. Contohnya, matriks J sama dengan 0, 0, 0, 0. Lanjut, matriks yang nomor 4 ialah matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar ini bisa kita sebut dengan matriks persegi juga. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contohnya, matriks A sama dengan 2, 1, 0, 3, 4, min 1, 5, 2, 1. Jadi di sini kan matriks A ini mempunyai 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, matriks A ini berordo 3 kali 3 kan? Oleh karena itu, kan matriks bujur sangkar jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Lanjut, matriks yang nomor 5 ialah matriks diagonal. Yang dimaksud dengan matriks diagonal, matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonalnya bernilai 0. Yang dimaksud dengan diagonal ini, dari kanan bawah ke kiri atas. Jadi yang elemennya 6, 2, 7, 9 itu yang dimaksud dengan diagonal. Jadi selain diagonal ini, itu semuanya bernilai 0. Itu yang dimaksud dengan matriks diagonal. Matriks yang nomor 6 yaitu matriks segitiga atas. Yang dimaksud dengan matriks segitiga atas ini, elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini kan diagonalnya. Nah, di bawah diagonal itu bernilai 0. Itu yang disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks yang selanjutnya, matriks segitiga bawah. Sebaliknya, matriks segitiga bawah ialah elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, di elemen diagonalnya kan yang ini, 7, min 2, 9, 5. Nah, di atasnya ini bernilai 0 semuanya. Maka itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Matriks yang nomor 8, ini ada matriks simetris. Yang dimaksud dengan matriks simetris ialah matriks yang transposenya sama dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan transposenya itu jika baris dibalik menjadi kolom dan kolom dibalik menjadi baris. Nah, contohnya matriks A sama dengan 1, 4, min 5, 4, 6, 2, min 5, 2, 0. Jika ditransposekan atau jika baris diubah menjadi kolom dan kolom diubah menjadi baris, itu sama nilainya. Sama. Jadi itu yang dimaksud dengan matriks simetris. Matriks yang nomor 9 ada matriks identitas. Nah, matriks diagonal yang semua elemennya bernilai 1. Jadi diagonalnya itu semuanya bernilai 1. Itu yang disebut dengan matriks identitas. Nah, yang terakhir ada matriks skalar. Matriks yang semua elemennya sama. Mohon maaf, ini semua elemen diagonalnya ya, itu bernilai sama, akan tetapi bukan 0 atau 1. Bisa 2, 3, 4, 5, itu terserah. Yang sama dan bukan bernilai 0 atau 1. Mungkin itu saja penjelasan dari jenis matriks. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardatul Maufiroh. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama memiliki ordo yang sama, yang kedua elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak memiliki nilai yang sama. Nah, contohnya ya, saya punya matrik A 1, 3, 5, 3, B 1, 3, 5,
apakah matrik A dan B itu termasuk persamaan matrik? Kita lihat. Ordo matrik A berapa? 2 dikali 2. Ordo matrik B 2 dikali 2. Dan kita lihat elemen-elemennya memiliki nilai yang sama atau tidak. Dan sama kan nilainya. Berarti matrik A dan matrik B termasuk persamaan matrik. Nah, contoh lagi. Matrik A 1, 3, 5, 3. Matrik B 1, 2. Nah, apakah matrik A dan matrik B yang kali ini juga sama? Kita lihat ordonya berapa. 2 dikali 2 untuk matrik A. Untuk matrik B berordo 2 dikali 3. Nah, kan ordonya tidak sama. Berarti matrik A dan matrik B bukan persamaan matrik. Nah, kalau di soal-soal tuh biasanya kayak gini. Tentukan nilai A dan B pada persamaan matrik berikut. Matrik A 2, 7, 5A dan 7B. Matrik B yaitu 2, 7, 10, 14. Nah, untuk mencari nilai A dan B yaitu kita lihat kan 5A bersesuaian atau seletak dengan 10, berarti 5A sama dengan 10, A sama dengan 2. Untuk yang B 7B bersesuaian dengan mana? Dengan 14, berarti B sama dengan 2. Nah, mudah kan? Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.